Assalamualaikum sahabat Latsar, perkenalkan saya Era Leona, CPNS Pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun 2022. Hari ini saya akan membahas tentang identifikasi isu kontemporer. Fenomena yang terjadi belakangan ini menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya 1. Korupsi. Penjelasan korupsi di Indonesia dibagi dalam dua fase, yaitu fase pra-kemerdekaan dan fase kemerdekaan, yang terdiri dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga saat ini. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran dapat disuap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Isu yang kedua adalah nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian narkoba adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi alkohol, inhalasi atau gas yang dihirup, tembakau, dan lain-lain. Isu yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi, serta pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sejauh ini, para teroris berasal dari individu-individu yang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial. Istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Sedangkan definisi radikal adalah proses mengadopsi sebuah sistem kepercayaan ekstrim, termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan sebagai metode untuk menuju kepada perubahan sosial. Isu yang keempat adalah money laundry atau pencucian uang. Adalah suatu perbuatan kejahatan yang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana atau kejahatan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Lalu, isu yang kelima adalah proxy war. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power untuk mencapai tujuannya. Proxy war memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Isu yang terakhir adalah kejahatan mass communication yang termasuk di dalamnya cybercrime, hate speech, dan hoax. Komunikasi massa sejatinya merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain, bertukar pesan, dan menyampaikan informasi melalui media tertentu. Di mana di masa sekarang kita harus berhati-hati terhadap kejahatan dunia maya. Orang-orang yang sengaja membuat kita saling bermusuhan di dunia maya dan menyebarkan berita-berita palsu dengan tujuan memecah belah persatuan kita. Sahabat Latsar, demikianlah podcast saya hari ini yang membahas tentang identifikasi isu kontemporer. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.